Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 semester 1. Bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Pengajaran topik B, melihat karena cahaya. Tujuan pembelajaran topik B adalah 1. Peserta didik mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. 2. Peserta didik dapat menjelaskan cara kerja mata melalui bagan atau skema sederhana. Sekarang kita akan mempelajari bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Alis. Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bulu mata. Melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Pupil. Bagian mata di tengah iris. Merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Iris. Bagian mata yang berwarna. Berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Sklera atau selaput putih. Bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Lipatan mata. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Lihatlah gambar bagian atas. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Sekarang lihat gambar bagian bawah. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Bagian dalam mata dan fungsinya. Selain bagian mata luar, ada juga bagian mata dalam. Bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui bagian dalam mata beserta fungsinya. Pertama, kornea. Selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Kedua, lensa. Berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Ketiga, otosiliaris. Otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Ketiga, retina. Selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Keempat, saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Lensa mata. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana kita melihat? Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagaimana proses melihat. Keterangan. 1. Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. 2. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya. 3. Kemudian, lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. 4. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. 5. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. 6. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Sekarang kita akan membahas kelainan dan gangguan penglihatan pada manusia. Gangguan penglihatan pada manusia bisa disebabkan banyak hal. Ada yang merupakan bawaan sejak lahir, akibat dari penyakit lain, faktor usia, atau kebiasaan yang tidak baik. Beberapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus atau operasi. Berikut ini beberapa gangguan penglihatan pada manusia. Pertama, rabun jauh atau miopia.
Rabun jauh merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak jauh secara jelas. Penyebabnya bisa perilaku tidak sehat, seperti membaca sambil tiduran, membaca dengan penerangan minim, terlalu lama melihat layar televisi, komputer, telepon pintar, melihat layar atau buku terlalu dekat, atau kurang mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Gangguan ini bisa juga terjadi karena faktor keturunan. Penderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus. Rabun dekat atau hipermetropia. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Rabun dekat bisa disebabkan karena faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga dengan mata tua. Namun, rabun dekat bisa juga disebabkan karena faktor keturunan. Gangguan mata ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Mata silindris. Mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebabnya bisa karena kebiasaan buruk, seperti membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Gangguan tersebut bisa dibantu dengan penggunaan kacamata silindris. Katarak. Katarak merupakan gangguan penglihatan karena lensa mata keruh sehingga cahaya yang masuk tidak bisa diterima oleh retina dengan sempurna. Hasilnya penglihatan seseorang jadi buram, bahkan buta. Gangguan ini bisa terjadi karena faktor keturunan, paparan sinar terlalu lama, seperti pada pekerja las, efek dari penyakit diabetes, atau karena faktor usia. Katarak bisa diobati dengan operasi. Gangguan ini dapat dicegah dengan melindungi mata dari paparan sinar, tidak merokok dan minum minuman beralkohol, serta menghindari makanan cepat saji yang memiliki kandungan lemak, gula, dan garam yang tinggi. Buta warna. Buta warna merupakan gangguan pada penglihatan warna, diakibatkan kerusakan bagian dalam retina yang berfungsi sebagai penangkap warna. Biasanya, gangguan ini terjadi karena faktor keturunan atau bawaan penyakit lain. Ada banyak jenis buta warna. Misalnya, kesulitan membedakan warna merah, hijau, biru, atau kuning. Gangguan ini disebut buta warna sebagian. Ada yang mengalami buta warna total. Artinya, penderita tidak bisa melihat warna dan hanya mampu melihat putih dan hitam saja. Saat ini, buta warna masih sulit diobati. Ada penemuan untuk kacamata khusus buta warna, namun harganya masih relatif mahal. Oke anak-anak, saatnya bereksplorasi menjelaskan skema cara mata melihat. Berkumpullah secara berkelompok. Sebelum melakukan kegiatan, perhatikan terlebih dulu instruksi berikut. 1. Kalian akan bergantian dengan teman sekelompok kalian untuk menjelaskan skema cara mata melihat yang sudah dibuat. 2. Perhatikan tata cara berikut ini sebelum memulai kegiatan. 3. Tuliskan juga pendapat tentang penjelasan teman kalian di bukunya. 4. Setelah selesai, coba diskusikan pertanyaan berikut. A. Apa fungsi dari berkedip dan apa yang terjadi jika kita tidak berkedip? B. Mengapa saat mata kita terkena kotoran akan keluar air mata? C. Apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Mengapa? D. Berikan contoh aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan perlindungan terhadap mata. 5. Tuliskan hasilnya dalam buku tugas.